long weekend, tapi walaupun long weekend, tapi saya lihat tadi cukup ramai juga ya. Semua pada hadir ke kantor, dan itu saya appreciate ya. Kita hargai ya bahwa semangatnya itu ada di situ, sehingga itu penting sekali ya. Pertama itu semangat dulu. Oke, mungkin nggak panjang lebar. Ini adalah kelanjutan dari beberapa sesi yang lalu ya, mengenai salesmanship. Jadi apa yang saya bicarakan beberapa kali itu bahasanya itu istilahnya adalah salesmanship. Ya, tentunya di luar itu ada product knowledge. Nah, ini bagian salesmanship. Nah, bedanya di sini agak detail kalau Anda dengar. Kalau dibaca saja barangkali paham 50%. Tapi karena mendengar ada penjelasan, jadi lebih eh, mengerti apa yang tertulis itu. Jadi saya mulai lagi, ini sebenarnya kebalikan dari segala yang telah saya bicarakan di awal, balik ke awal yang berapa sesi lalu, ini mestinya ditempatkan di hari pertama. Tapi saya naruhnya di hari, bukan hari terakhir, di bagian akhir. Karena kalau dari sini, sepertinya pekerjaan sales mitra atau salesperson itu berat ya, atau seolah-olah capek gini gitu. Ya sehingga ya kita mulailah sedikit tidak capek punya dimulai dari suspek. Nah sehingga setelah rangkaian itu sampai dengan after sales customer satisfaction, saya balik lagi ke awal yang sesungguhnya, awal dari sesungguhnya seorang mitra baru terutama ya yang harus dilakukan dan dari mana asal suspek atau list tersebut. Oke, kita next ke halaman berikutnya Bu Yani. Nah ini ada satu diagram ya yang bisa dilihat, yang di samping kiri ini kita asumsikanlah kayak semacam tangki air gitu ya, tangki air. Yang di sebelah kanan yang ada corong itu yang saya sampaikan beberapa sesi sebelumnya ya. Nah sekarang saya kembali ke tangki air yang besar ini. Nah tangki air inilah sebenarnya sumber dari segala upaya kita untuk mendapatkan DO, yaitu yang saya sebutkan sebagai tangki MAN ya, tangki MAN. Tangki MAN itu adalah tangki yang berisi orang-orang yang mempunyai money, yang mempunyai uang ya, mempunyai uang bisa beli mobil, mempunyai authority, mempunyai hak atau kuasa untuk otoritas untuk memutuskan untuk membeli mobil. Ya, kemudian tentu juga dibutuhkan needs. Ya, needs itu ada kebutuhan misalnya. Tadinya pakai motor, sekarang udah punya duit, ya kan? Nah, anaknya udah gede, udah beberapa, udah 2 3 anak, udah nggak bisa pakai motor antar jemput, dibutuhkan mobil needs. Atau pengusaha tadinya usahanya kecil, kemudian berkembang, membesar, sehingga butuh mobil untuk angkut misalnya. Ya, selain sewa tentu bisa ya, tapi bisa juga pertimbangan dimiliki sendiri sehingga butuh needs itu. Jadi ini artinya bahwa Anda harus mempunyai fisik atau calon-calon yang tiga tersebut, kriteria tersebut untuk dijadikan kemudian menjadi sumber apa suspek atau leads dan seterusnya yang sudah saya pernah jelaskan. Jadi melalui apa? Melalui aktivitas apa itu ada di bagian bawah untuk mendapatkan calon-calon tersebut di atas, yaitu pertama bisa melalui digital marketing. Digital marketing itu adalah Anda upload ke web Google, Anda upload ke Facebook, ke Instagram, TikTok, live streaming, itu kategorinya adalah digital marketing ya. Kemudian ada yang physical juga, secara fisik Anda untuk menemukan mereka, mendapatkan mereka, yaitu dari random visit, ya random visit artinya Anda kunjungan acak lah, acak-acak gitu. Pas lewat ini kayaknya ramai tokonya, buat coba mampir dulu. Ya mana tahu ada prospek di dalam gitu. Atau you telepon, ya kan? Oh lewat ada billboard yang gede, ada tulisan HP-nya sekian, terus you catat, ya you dimasukkan ke HP, terus you call melalui HP.
Ya, di situ hubungi misalnya bagian apa gitu, ya, sehingga Anda coba ya menghubunginya. Kemudian blind canvassing. Blind canvassing adalah kunjungan atau mencoba menemukan prospek secara acak juga, ya. Mirip-mirip lah sebenarnya random visit sama visit dengan blind canvassing ini random juga, ya, cuman beda istilah aja. Artinya Anda belum ketahui siapa calon yang akan ditemui, kemampuannya sampai di mana, ya kan. Kemudian ada lagi door to door, ini juga sama. Ya, jadi tiga ini hampir sekali tiga uang lah ya. Ya, Anda datang ketemu orangnya dari pintu ke pintu, ya, untuk menemui dari toko ke toko, ya. Ya, dari toko ke toko, dari rumah ke rumah. Misalnya di satu perumahan juga bisa terjadi. Cuman kayaknya mungkin lebih mudah di toko ya daripada di rumah. Karena di rumah orang was-was ya. Kalau mau datang ke toko pintu, nggak mau dibukain, takutnya ada maksud apa gitu. Tapi kalau toko atau tempat usaha itu memang terbuka untuk orang keluar masuk. Jadi sarannya lebih baik tidak ke perumahan. Di perumahan paling bisa sebar-sebar flyer gitu. Kemudian sumbernya juga bisa dari pameran, ya, dari pameran. Ya, salah satu sumber yang paling disukai oleh sales mitra atau salesperson adalah jaga pameran, ya. Namun nanti juga ada kriterianya, ya. Ya. Kemudian medsos, ya, medsos itu dengan digital marketing juga, ya, sama. Kung ano, bang, saya estimasi setelah Sama. terima apa Tadi, oke, ya. Jadi lebih kurang sama juga yang dimaksud dengan digital marketing tadi. Nah, ini live streaming juga termasuk digital marketing. Cuman ini bentuknya live. Ya, live itu Anda hidupkan di TikTok atau di mana di mana saya nggak tahu apa, tapi saya sering lihat itu. Ya, Anda hidupkan mungkin di TikTok atau di apa gitu. Yang secara live Anda berbicara di situ, ya kan. Kemudian eh, ada yang pengen tanya gitu, ya kan. Mungkin Anda pintar bicara, Anda membutuhkan Anda mempromosikan sesuatu yang ternyata ada yang nonton dan tertarik gitu. Kebetulan dia mau beli mobil, sehingga mulai kan dia, ya kan, menghubungi Anda, bahkan berbicara langsung on the spot. Nah, itu live streaming. Ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan, untuk menemui dan menemukan suspek atau leads. Nah, siapa yang termasuk kategori yang punya money, authority, and niche itu? Tentu wira swasta. Dia itu pengusaha. Ya, wira swasta itu bisa dari ukuran UMKM, termasuk juga. Ya, mau termasuk skala toko yang besar, bisa juga. Jadi, bagaimana mengukurnya? Oh, dia UMKM, misalnya pedagang di pasar, itu wira swasta juga. Dia jual sayur mayur gitu. Lumayan di satu petak itu ada 5 kali 4. Wah, cukup besar ini. Ya, dibandingkan dengan mungkin cuma ada satu kali satu misalnya. Ya, tapaknya. Nah, 5 kali 4 itu karena 5 kali 4 itu dia penuh. Ya kan, segala macam sayur dan daging juga ada di situ. Sehingga itu menurut Anda mengukur dia itu mempunyai money. Ya, termasuk authority yang menjaga di situ. Oh, pemiliknya langsung, ya kan? Ya, pemilik langsung yang menjaga, ya, yang menerima uang dan segala macam, tawar menawar dengan dia juga. Ibu-ibu gitu, terserah, ya nggak masalah, ya kan? Needs, nah needs itu harus dicari tahu. Bisa bisa jadi dia mau beli expander, bisa jadi, ya bisa jadi. Tapi dua unsur pertama itu sudah memenuhi syarat. Ketika Anda samperin, ternyata Anda bisa mengetahui niche-nya ada atau tidak. Nah, itu kira-kira wira swasta. Manager. Manager itu umumnya di suatu PT atau di suatu badan usaha. Itu namanya ada manager atau direktur. Ya, manager, direktur di sampingnya juga ya. Jadi mungkin manajer itu sebenarnya misalnya dia ini tadi misalnya contoh tadi yang punya tapak 5 kali 4 besar itu. Ternyata setelah bincang-bincang, oh dia bukan ownernya, dia bukan pemilik, ya kan?
Ya, walaupun dia terima uang, ya kan, tawar-menawar semua dengan dia, tapi setelah bincang-bincang, oh dia ternyata manajer, bahasa bahasa kerennya lah, bahasa umumnya, wah pengurusnya ini. Ya ini tapak ini bukan saya punya, saya cuma urus di sini. Tapi dia karena urus di situ, ya kan, dia sudah termasuk eh, calon yang layak gitu. Ya, karena setelah berbincang-bincang gimana? Oh, saya setiap sore kalau udah kumpul tutup toko, tutup jualan ini, ya saya store uang langsung ke pemiliknya, hitung-hitungan di situ. Saya sih gaji bulanan lah, kalau ada untung lumayan, biasa saya dibagiin persen gitu. Nah, dia bisa berbicara dengan owner, bisa berbicara dengan pemiliknya. Nah, dalam pembicaraan itu, karena dia dekat dengan pemilik, mungkin dia ngomong, kayaknya bos saya itu mau beli mobil buat anaknya loh. Nah, disitulah sumber yang bisa ya menjadi pintu masuknya. Atau bahkan, ya kan, bosnya suruh saya cari mobil gitu. Nah, itu umumnya di bidang komersial. Ya, bilang komersial. Bosnya ada bilang, ini kita punya usaha makin maju misalnya. Kita sebenarnya butuh pickup satu untuk angkut ini daripada kita sewa. Nah, di situ peranan manajer ini menjadi penting, menjadi authority, mempunyai authority untuk memutuskan membeli tipe mana. Ya, L300 atau ada tipe kompetitor XYZ itu. Nah, di situ Anda berkepentingan untuk memberikan presentation ya tentang keunggulan dari L300 itu untuk mengarahkan dia untuk memilih L300. Nah, itu walaupun manajer mungkin dia sendiri belum mampu beli, tapi bisa memutuskan untuk membeli mobil apa. Nah, dia manajer atau direktur sama. Jadi saya nggak bahas direktur lagi, sama juga apa direktur procurement, manajer procurement di PT besar, itu peranannya sangat penting. Owner siapa pun kita udah nggak tahu. Siapa pemilik PT ini? Oh, PT-nya besar. Ya, PT gede gitu, pemiliknya udah nggak dikenal. Ya, pembelian namanya bagian procurement, bagian purchasing gitu. Purchasing manager, procurement manager. Tapi sangat berkuasa menentukan pembelian. Nah, gitu, itu yang skala lebih besar. Kemudian yang lupa ada juga GSO. GSO itu juga salah satu target yang sebenarnya sangat butuh untuk kita perhatikan. Ya, kalau kita bisa dapat atau belajar paham untuk memasuki eh, ke area ini, sebenarnya itu jauh lebih baik. Maksudnya bukan jauh lebih. Kompetisinya tidak seberat di luar. Ya, karena sudah ada ketentuan harga, ya maksimum boleh jual berapa. Nah, itu hanya tinggal Anda bisa mengarahkan atau kebetulan tipenya cocok, tinggal ya bicara prosedur administrasi saja. Jadi GSO itu kelebihan seperti di situ. Kemudian ada lagi pemilik toko, tadi udah lewat ya, udah saya bicara. Pengusaha, sama juga wira swasta. Kemudian juga ada siapa? XDO. XDO ini adalah customer yang udah pernah beli. Ya, pernah beli. Sehingga Anda perlu follow up, say hello, kirim stiker. Ya, apa kabar? Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kemungkinan dia mau beli mobil lagi nggak yang kedua atau berikutnya. Atau barangkali pas di WA dia ingat temannya kemarin ada tanya, itu tujuannya. Untuk mendapatkan referensi dan rekomendasi. Dan ini tentu sangat bukan sangat penting, yaitu walk-in. Walk-in itu adalah customer yang datang ke showroom, ya kan, dengan niat ingin menanyakan mobil, ingin membeli mobil, itu udah pasti, ya kan, jauh lebih kualitas lebih tinggi, lebih tinggi lah. Jadi kategori walk-in ini boleh dikatakan adalah langsung ke prospek, ya tidak ditaruh di suspek lagi. Jadi kalau ada customer datang ke showroom Anda, showroom kita, menanyakan tipe L300, Pajero Sport maupun Expander dan lain-lain, itu bukan suspek lagi, itu langsung ke prospek, ya itu udah langsung ke prospek. Begitu juga kalau kita ada pasang telepon kantor, nomor sekian untuk dihubungi, nomornya juga bisa di WhatsApp, ada yang masuk WhatsApp.
Ya, itu juga termasuk salah satu, boleh itu masih masuk ke bagian suspek atau list. Ya, belum langsung ke prospek, tapi di suspek. Namun untuk walk-in itu harus jangan salah taruh. Ya, walk-in itu sudah masuk ke prospek. Bahkan dalam bincang-bincang itu sangat intens, bertanyanya sangat detail, langsung udah loncat ke hot prospect. Maka ya khususnya di MIDI ya, saya ada buatkan satu chat grup chat yang khususnya menampung walk-in information. Ya, hari ini cabang mana ada walk-in cabang ini, dan ini harus di follow up oleh BM. Walk-in customer ini harus di follow up langsung oleh SPC dan BM. Ya, karena MIDI itu baru, bahkan oleh saya. Ya, ini bagaimana? Kelihatan serius. Tidak semua kalau oleh saya, tapi oleh BM pasti harus sangat detail tanya. Ya, kalau gitu kapan mau dikunjungi? Dia kan datang. Ya, ini hot prospect ini. Kalau punya penjelasan begitu, misalnya Anda bicara dengan SPV atau sales counter Anda, kalau gitu mungkin atur pertemuan kita yang ke sana. Dia kan datang visit ke walk-in, tapi hot prospect. BM harus menentukan, ini serius banget ini. Jangan pakai telepon-telepon lagi. Kita datangin, bicara besok. Saya temanin, SPV temanin. Itu kira-kira, itu sumbernya. Ya, sumber. Jadi, yang tadi walk-in itu, langsung masuk ke corong. Yaitu masuk ke corong. Itu udah masuk ke corong. Suspek masuk ke corong juga. Nah, dari situlah tidak semuanya masuk ke corong. Maka di sini saya ada tulis di atas, MAN itu adalah 500 sampai, bukan adalah, boleh lebih ya, boleh lebih mau 1000 juga silakan ya. Ya artinya sih bang, minimal lah, kita bilang minimum lah. Minimum ya, jangan sampai kurang dari 500. Ya 500 sampai 600. Ya itu mungkin tidak terlalu berat. Mau bisa sampai 1000, mau sampai 800, bisa saja ya, jangan dianggap tidak mungkin, bisa saja. Jadi, tapi at least, jangan kurang dari 500. Nah, ini kembali ke sesi sebelumnya. Berapa suspek list per hari? Masih ingat toh? 2. Ya, 2 kali 25 hari kerja, termasuk Sabtu. Ya, saya bilang, salesperson, mitra, Sabtu jangan ngaso. Ya, kita punya penghasilan dari hasil ya kan marketing, dari hasil mencari prospek. Jadi kalau yang mau ngaso itu bagian admin silakan. Ya kita nggak mau ngaso di Sabtu, saya mau walaupun kantornya nggak minta kerja, nggak minta masuk kantor, saya tetap pergi canvassing, saya tetap jalankan WA blasting dan lain-lain. Ya, nah, sorry tadi lupa. Digital marketing itu termasuk, ini malah yang sangat penting, kelewat lupa ditus, adalah WA blasting. Ya, WA blasting. Atau WA follow up. Ya, WA follow up. Nanti saya akan tambahkan. WA follow up. WhatsApp follow up. Ke data, menggunakan database. Ya, menggunakan database. Jadi, data yang ada di follow up. Ya, sumber database bisa dari kantor bisa you minta database. Atau dari kumpulan-kumpulan yang nantinya you akan mengerti bahwa setelah sebulan 2 bulan, suspek itu tidak dibuang. Ya, suspek itu tidak menjadi sampah. Suspek itu akan menjadi database. Untuk 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun berikutnya. Nah, ini hari saya nggak sampaikan semua. Ya kan, kita mungkin tidak sekalian, nanti kebanyakan nggak bisa ini. Jadi nanti saya akan buat lagi timelinenya, ya kan. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda akan seperti apa? Kalau Anda jalankan model ini dengan konsisten, nah Anda akan kelihatan. Jadi boleh dibilang diagram yang menjamin Anda sukses. Menjamin loh. Saya berani kata menjamin Anda sukses sebagai salesperson. Bukan hanya mungkin. Tapi you harus bisa menjalankan ini dengan konsisten. Ya, tidak boleh setengah hati. Kalau mau 3 tahun lagi kamu mau punya, sekarang jalan kaki, mau punya motor, pasti dapat. Jadi menjamin pasti dapat. Ya, berani menjamin loh.
Ya, kalau sekarang naik motor, ya kan, untuk 3 tahun lagi, untuk cicil mobil bekas, sorry. Ya, sekarang pakai motor, 3 tahun lagi untuk bisa cicil mobil bekas yang mungkin ya asal nggak kehujanan 2-30 juta, 4-50 juta cicil atau berapa sangat mungkin ya. Bukan sangat bisa dipastikan asal konsisten ya konsisten. Jadi WA blasting itu dari hasil you kirim WA, dari hasil you digital marketing, random call, random visit, itu tidak semuanya akan menjadi suspek. Maka dibutuhkan minimum 500. Minimum ya per hari 20. 20 kali 25, 500. Kalau you lebih rajin ya, maka sapaan saya selalu mengatakan, yang rajin ya, yang rajin. Yang rajin. Kalau di penutup sering saya bilang, yang rajin ya. Terutama ada mitra baru. Ya mitra lama juga harus rajin. Nah. Mana ada orang malas bisa punya rezeki. Nggak ada menurut saya. Selalu harus rajin. Sehingga dari kerajinan Anda menghubungi untuk memfollow up dan segala macam. Dari 500 itu, 600 itu masuklah yang di minggu-minggu sebelum di awal itu suspek 2. Oke. Suspek 2 itu dari mana hitungannya? Dari sini hitungannya. Jadi bukan seenaknya kita bilang, you punya suspek berapa? Ya kan, tiap hari harus masukkan laporan 2 suspek. Bagaimana you kalau tidak pergi ketemu mencari 20 kemungkinan untuk suspek itu, bisa dapat 2 suspek? Bagaimana kalau nggak pergi berusaha 25, 30, bagaimana bisa dapat 2 suspek? Tidak mungkin. Misalnya hari ini saya WA 5 orang aja lah. Ya, yang ada nomor HP. Emang gampang jual mobil. Begitu WA 5 orang, 2 mau beli. Ada pros mau beli ya, walaupun mau. Nggak ada. Ya kan? Saya cuma kirim 5 sehari. Ya kan? Ya. Langsung ada 2 yang mau seperti mau beli mobil. Nggak seenak itu. Ya, nggak semudah itu. Ini bukan jual sabun, sampo, bukan. Ya kan? Ya, ini bukan jual sampo ajaib, harga murah. Wah, begitu di sampo langsung ya rambutnya mau jadi warna apapun bisa. Itu misalnya yang ubah saya bisa jadi hitam, ya langsung bisa laku keras ini. Udah murah, cuma 50.000. Pokoknya lu mandi besok jadi hitam. Wah, ini wah pasti tertarik ini. Yang semua yang punya rambut uban mungkin coba hubungi kembali. Ya, hubungi Anda kembali gitu. Yang nggak semudah itu, ya kan? Harganya 50.000, tapi kalau harganya 50 juta atau sekian lah, ya 100 juta misalnya, ya nggak mau hubungin juga lah, ya ngapain gitu, ya mahal banget gitu. Jadi itu kira-kira. Ya, tapi ada yang hubungin nggak ada. Ya ada yang hubungin kalau 20, 25 mungkin ada 1-2 orang kaya, dia uban, ya kan? Oh, gua pengen hitam, oh berapa? 100 juta bisa hitam langsung. Misal, oh, gua coba cek deh, duitnya banyak. 100 juta mungkin dia mau. Gitu, sekali hitam terus nggak pernah putih lagi. Oh, mau dia? Mungkin. So, ini contoh iseng aja. Oke, intermezzo. Next ya. Ngomong saya mungkin terlalu cepat sedikit ya. Oke. Nah, ini dari sumber 500, 600 itu, pengalaman saya mengatakan 8-10% akan menjadi suspek. Ya, tidak semua jadi semudah itu jadi suspek atau suspek itu, leads itu. Hanya 8-10%. Artinya, dari tadi 500-600 orang, you akan mendapatkan suspek atau leads itu sekitar 40 atau 50 orang. Ini seperti mau beli mobil ya. Suspek ini jangan salah ya. Suspek ini seperti mau beli mobil, bukan prospek ya. Ya, bukan prospek. Ngomong-ngomong seperti mau beli mobil, misalnya WA, ya kan? Dia terus ada tanya. Oh, apa kabar gitu? Itu customer lama lah. Ya, masih di Mitsubishi, oh. Itu harga ekspos berapa? Itu udah seperti mau beli mobil. Tapi apakah confirm mau beli? Belum tentu, belum tahu. Mesti ada next follow up, baru bisa ketahuan. Ya kan? Intensinya sebenarnya sampai di mana. Jadi,
dari you. Nah, ini kalau saya turun ini. Kalau you sebulan cuma dapat 100 suspek, 100 MAM follow up, kalau 8% berapa kan? Cuma 8 suspeknya. Terus nanti you pakai rumus ini, you isi. Sampai ke bawah DO-nya berapa? 0. Paham ya? Ya, jadi ATPM memberikan Anda pengertian 2 suspek itu adalah syarat yang mutlak. Untuk mendapatkan 2 itu ada syaratnya lagi. Ya, namun ATPM tidak bisa mengontrol terlalu jauh mengenai hal ini. Memaksa Anda terlalu jauh untuk bertemu 20 orang, mendapatkan respon 20 orang, itu pekerjaan udah terlalu jauh dan detail. Sehingga dibutuhkan Anda supervisor, BM, yang memahami ini. Ya, sehingga supervisor harus memahami ini. Kalau you punya assessment, sehari tidak ada bertemu dengan 20 orang, hanya bertemu dengan 5 orang, alamat kemungkinannya jualannya 0 dan 1. You sudah paham. Jadi nggak perlu bertanya bulan ini akan capai target nggak. Tidak usah. Dari hari ini sudah tahu si A assessment Anda sebagai assessment, tiap hari cuma ketemu 3 orang. WA 3 orang. Ya, sebulan baru 75, WA 4 baru 100. Nah, dari 100, ya udah, nggak usah tanya. Kalaupun you jual itu hoki aja. Hoki aja. Nggak mungkin tiap bulan punya hoki sebaik itu. Nah, sehingga itu tidak akan membuat Anda hidup sejahtera untuk 3 tahun ke depan. Nah, maka ini yang paling penting. Anda rajin, konsisten untuk mendapatkan, menemui, mengirim, dan segala macam. Di bawah nanti saya akan jelasin kategorinya seperti apa. Dari situ, ya kan, untuk mendapatkan 2 suspek yang diminta ATPM, Anda harus bertemu, ya, menghubungi yang tadi itu. Rumusnya ini nih. Dari 40 sampai 50 orang itu, suspek, ya, akan menjadi suspek itu, ya, akan menjadi suspek itu adalah ini salah nih. Ini akan menjadi prospek. Ya, ini di sebelah kirinya ya. Dari 40-50 itu akan menjadi prospek itu hanya 40%. Jadi banyak yang di follow up kedua, pertemuan kedua itu gugur. 60% itu gugur. Ya kan? Salah memberikan signal ya, seperti mau beli mobil ternyata tidak. Nggak apa-apa. Sudah kamu cadangkan untuk digugurkan sebanyak 60%, sehingga tersisa prospeknya berapa? 16-20 prospek yang on hand, yang perlu Anda tindak lanjuti. Dari 16-20 prospek ini, yang kemungkinan akan meningkat menjadi hot prospek, itu tinggal 50%. Ya, ini sudah pengalaman saya lah. Jadi jangan pernah berharap, wah 60-20 prospek saya bulan ini bisa jual 15 unit, 10 unit. Rasanya belum pernah, jarang terjadi. Sorry, saya bicara nih retail ya. Ini yang saya paparkan hari ini adalah bicara retail. Nanti ada lagi yang istilahnya freight. Nah, itu kita kesampingkan. Ya, saya kesampingkan karena freight tidak bisa diukur dengan funnel ini. Customer freight tidak bisa diukur dengan funnel ini. Ada lagi cara lain, tapi kita lupakan dulu yang fleet. Nanti kalau mau saya kasih sesi lain. Ini saya lagi bicara adalah retail customer, pure. Ya, 100% murni retail customer. Sehingga dari 16-20 itu 50% yang gugur. Tinggallah berapa? Tinggal 8-10 orang yang hot prospect yang masih sangat serius mau beli mobil. Dari 8-10 itu, ya kan, kita taruhlah 60% yang menjadi SPK. 4 gugur. Gugur itu belum tentu dia nggak beli mobil. Mungkin beli merek A, kompetitor yang B, kompetitor lagi satu, akhirnya rembukan keluarga maunya kompetitor tipe C dan lain-lain. Jadi sudah disiapkan untuk gugur. Ya kita jangan sampai, aduh saya kok dia nggak jadi beli. Sudah kita siapkan asal cukup banyak untuk digugurkan. Nah dari situ
sisalah 6 SPK, 5 atau 6 SPK yang akhirnya ya teken MOU, pesan Mitsubishi 5 atau 6. Itu pun tidak semua jadi DO. Ya, enggak semua jadi KP. Buang lagi, ya kan? Buang lagi setengah. Ya, buang lagi 20%, 30%. Sehingga dari sisa, ya kan, 5-6 orang itu yang akhirnya DO adalah 2-5. Ya, yang buka DO. Nah, disitulah maka ATPM mensyaratkan bahwa ada 2 suspek dengan productivity berapa? Minimum 2. 2 productivity-nya. Produktivitas yang diminta itu 2. Nah, kalau kita jalankan dengan ini, 2 itu kelewatin semua. Bisa 2, bisa 2,5, bisa 3. Karena dengan rumus ini, you bisa dapat 2,5. Ya, anggaplah masih ada pengguguran yang lebih besar lagi. Ya, 40% yang jadi, you masih dapat 2 juga. Nah, dengan begini, nggak perlu, ya kan, susah payah untuk ngejar, untuk bikin-bikin segala macam. Otomatis setiap bulan you akan jualan minimum 2 unit. Ya, konsisten ya. Nah, dari sini semua, tadi berapa total MAN yang kita hubungin? Ada 500-600. Artinya, dari sekian banyak orang yang you temui, you follow up, ya kan, dan mendapat respons, itu boleh dikatakan, kalau you mau pasang satu rumus, adalah 0,6% yang DO. Jadi dari 600 orang itu, ya hanya 0,5 sampai 0,6% yang akhirnya DO. Jadi dengan mempersimpel ini, kalau 100 orang yang kita hubungin, ya berapa DO? 0,6 unit. Ya, jadi gini, kalau sebulan you cuma bisa follow up dan mendapatkan respon 100 orang. Berapa penjualannya? 0,6. Nah, berarti 0. Ya, 0,6 itu 0. Berarti Anda 2 bulan baru bisa jual 1. Produktivitasnya berapa? 0,6. Jelek katanya. Wah, kita punya produktivitas jelek. Kenapa jelek? Persoalannya di sini, saya katakan. Masalah di sini. Ya, Anda sebagai mitra belum mengetahui, ya kan, sumber untuk sukses menjual itu hal prinsipnya di sini. Ini sangat prinsip. Ya, silakan bantah saya kalau ada yang bisa membantah. Tanpa ini, secara retail ya, kalau fleet kita di lain cerita. Kalau retail ada yang bisa membantah ini, silakan challenge saya. Ya, dari mana dia bisa jual 2? Bagaimana mau jual 3? Tanpa melalui konsistensi proses ini. Silakan tantang saya. Ya, nggak ada yang bisa. Ya, oke. Jadi dengan kesimpulan hari ini adalah sangat penting. Ya, artinya kalau you tidak rajin, tidak berusaha menemui 20-30 orang sehari, terus Anda berharap menjual minimum 2, tidak masuk di rumus di sini. Ya, tadi kalau sebulan 100 kan 0,6. Tapi kalau you sebulan 200 ketemu, you sudah data nih sampai akhir bulan. Atau you sudah kumpulin. Itu sangat potensial Anda bisa menjual 1. Sangat mungkin Anda sudah bisa jual 1. Tapi 1 itu kan bukan target kita. Bukan target Anda. Kita mau hidup sejahtera nanti 3 tahun kemudian. Ya, kalau dengan begitu hari pertama saya sebagai mitra, ya kan, gagal saya. Ya, saya sudah bicara Anda masih baru pertama kerja hari pertama. Sudah menjalankan sistem ini. Ya, you akan gagal. Wah, capek Pak, di sana ditolak belum itu udah nggak apa-apa. Karena you konsisten, ingat apa yang saya bicara. Mau apapun hujan panas, mau ditolak gimana, saya harus bertemu. Ya kan? Dapat respons minimum 20-25 atau 30 orang lebih baik. Nah, itu you pertahankan. Nanti kita ketemu 3 bulan. 3 tahun kemudian, Anda sudah datang ketemu saya bawa mobil. Ini bukan omong-omong, ini bukan iming-iming di awang-awang. Ini you yang bisa upayakan sendiri. Oke? Jadi, inilah kesimpulan yang sangat penting dari Anda sebagai seorang mitra.
Ya, tentunya ada variasi nanti kalau mau bicara. Saya nggak segitu tapi bisa jual 7. Itu coba cek kembali, ya kan? Berapa ibunya? Oh, saya cuman nggak sampai itu 200 kok. Ya, coba dilihat kembali, ternyata ada satu yang beli 3 mau 3. Orangnya sih sama satu, tapi belinya 3. Ada yang beli 2, kan bisa terjadi. Retail beli 2 juga ada. Customer PT loh, PT XYZ gitu. Tapi yuk masuk ke tempat saya, dia mau belinya 3. 3 itu belum termasuk free kategorinya. Ya sehingga satu itu aja udah 3. Ternyata yang lain-lain yuk jalan dengan benar, baik. Ada dapat 3 lagi, 6 jadinya. Disitulah, ya kan, enaknya atau sukses yang Anda akan rasakan di situ. Karena tidak semua orang beli satu mobil. Ada yang beli 2, ada yang 3. You masuk PT, ya you masuk logistik. Beli 10. Tadinya itu kategori, menurut kategori itu kunjungan retail, trial untuk visit gitu. Customer retail yang you masukkan baru pertama ketemu dengan harapan dia beli mobil. Ternyata deal 10, katakanlah 10 mobil komersial. Bisa jadi. Kita hitung loh. Di sistem kita combine. Tidak dipisahkan. You kalau ada 10, satu customer beli 10, terus ada 2 yang PC misalnya. Dihitung 12. Imbalan you berapa? Kalau, ya imbalan berapa? Masih ingat toh? Nah, itu bisa di atas 13.500.000 imbalannya. Ya dengan angka segitu. Ya bisa. Belum lagi hitung refundnya. Ya. Nah itu. Jadi kira itu belum hitung lagi insentif. Jadi apa yang saya bicara nanti mau hidup sejahtera. Yang tadinya 3 tahun ternyata udah terjadi di 2 tahun. Atau Anda tadinya ya tidak ada apa-apalah ya. Jalan kaki. Setahun aja udah bisa punya motor. Terus serius loh. Itu saya alami sendiri. Bukan punya motor. Setahun kemudian udah bawa mobil. Ya, serius saya kasih tahu. Ya, itu serius saya kasih tahu. Oke, next. Oke, biar nanti nggak mislead atau nggak salah paham. Bagaimana sih kategorinya 20 itu? Nah, ini jangan sampai salah. Jangan sampai kategori ini Anda lewatin sehingga salah hitung. Salah, oke. Waktunya ternyata cepat bablas ya. Oke, kayaknya saya mungkin suka bicara agak detail ya. Jadi cara menghitung kategori yang termasuk MAN adalah follow up dengan hasil sebagai berikut. Yaitu WhatsApp. Tadi di depan tadi udah WhatsApp. WhatsApp yang gimana? Hari ini saya kirim 20 WhatsApp. Saya dapat database dari bos saya, BM saya. Ini kumpulan database dulu, ya kan? Coba you follow up nomor HP-nya. Ada 20 nama. You kirim, tak 20 you kirim. Nah, terus you bilang, hari ini saya sudah dapat 20 MAN. Bukan. Salah Anda menghitung begitu. WhatsApp itu harus utility. Ya, nanti saya masuk di slide berikut. Blind canvassing, door to door, random visit. Yang dimaksud random visit door to door gimana? You mau masuk satu toko, dia bosnya lagi sibuk. Oh sorry, ya belum ada waktu, lagi sibuk. Terus you keluar, ketemu muka, bertemu, ya kan? Tapi nggak sempat ngomong, nggak sempat dapat nomor HP. Ya biar lebih itu saya tulis dapat nomor HP lah. Artinya sebenarnya belum sempat berbicara dengan beliau gitu. Bagaimana kita tahu dia ada suspek atau tidak? Tapi karena anggap saya sudah ke toko ini, padahal belum sempat berbicara lebih intens, you sudah anggap satu. Itu nggak boleh hitung. Ya jangan dihitung satu itu no ya. Kemudian saya percepat aja lah. Ya saya juga suka jadi bacot gitu. Digital marketing, iklan, dan tell-in. Nah, kategorinya gimana? Oh, saya udah kirim digital marketing di Google, di Facebook, di Instagram, di mana-mana kirim. Ada respons, Kak? Nah, kalau nggak ada respon berapa? Nol. Jangan dihitung 5. Hitung ini 5. Nol. Yang dihitung adalah, ada yang masuk menanyakan. Itu kamu iklan itu
apa ya? Itu you hitung satu. Ya, hitung satu yang begitu. You mau 10 kali upload gini, itu kalau tidak ada yang bertanya atau mendapatkan inquiry-nya, pertanyaannya kalau tidak masuk, itu nol. Maka ini kan bagian ditaruh di depan, mungkin Anda bisa, aduh susah banget. Sebenarnya enggak juga. Ya, yang mendapat respon itu, you hitung satu. Atau yang bertanya, ya kan? Asal dia ada tanya, you boleh hitung satu. Untuk itu udah boleh kategori ya suspek. Bukan suspek, itu ada memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai MAN yang minimum 20. Walk-in. Walk-in itu bertemu muka udah pasti, ya kan? Nah, walk-in udah otomatis hitung satu. Ya, walk-in otomatis sudah hitung satu. Tapi saya ada tambahkan dan dapat nomor HP. Sebenarnya ini tidak menjadi syarat. Ya, dan harus menjadi syarat. Saya hanya ingin kasih ini tanda penting. Kalau you bertemu muka di walk-in, udah berpanjang lebar berbicara, ya kan, mengenai produk ini, keunggulan itu, dan segala macam. Terus you biarkan dia pergi, waktu dia mau pergi, you nggak minta nomor HP, apakah ada guna, apakah bedanya, ada beda dengan orang yang sekedar tidak mau bertemu dengan Anda di toko tadi. Sama. Dia udah datang, walk-in, tapi sampai akhirnya dia pergi, kamu lupa minta nomor HP-nya. Sama sekali, ya kan? Mungkin you ada kasih nomor HP, masih oke, itu 50-50. Dia, artinya nanti dia akan telepon Anda. Itu ngebosi namanya. Nanti memang kita jual barang hebat. Ada orang yang begitu karena dia merasa ini barang, ya kan, pasti you yang cari, saya gua nggak ada itu. Tapi kita nggak begitu di kita. Jadi ketika you nggak dapat nomor HP-nya, saya mengatakan walk-in itu nol. Hanya bayangan yang datang, bukan orang. Jadi hati-hati. Ya, bertemu muka tanpa dapat HP, ya, yang tadinya saya bilang langsung hot prospect, langsung prospek, menjadi bahkan suspek pun tidak. Jadi hati-hati menghandle walk-in ini. Saya tahu mungkin akhirnya customer ada yang nggak mau kasih. Ya, makanya diminta gini-gini segala macam, akhirnya nggak mau kasih. Ya apa boleh buat, you hitung nol aja lah. Ya, you udah berupaya pakai teknik itu jago segala macam. Iya, tetap nggak bisa dapat nomor HP-nya. Ya, apa boleh buat, you hitung itu supaya nol. Ya, tapi Anda sudah berupaya ya artinya dengan teknik-teknik yang you punyai gitu. Kemudian pameran. Nah, ini pameran juga ini, hati-hati. Pameran itu harus yang bertemu muka. Ada yang samperin, mampir, ya kan? Dan bertanya mobil ini itu. Ya, terus yang ngomong lumayan 15 menit, 15, bahkan setengah jam. Tapi sampai ujungnya, ya kan, diminta HP untuk mendapatkan nomor HP-nya. Gak dikasih-kasih dan gak mau kasih. Kategorinya no. Sama. Ya kan, karena yuk nggak bisa follow up dia lagi. Ya, nggak bisa untuk mengetahui kemungkinan mau beli atau enggak. Ya, hanya berdoa supaya dia mau menghubungi Anda. Ya, bisa terjadi sih, bisa. Oke, next. Kayaknya sesi kita 1 jam, ya selalu setengah jam nggak cukup. Oke, yang dimaksud dengan follow up database itu adalah yang respons database follow up-nya itu follow up yang mendapatkan respons atau balasan. Jadi tadi WA, kita kirim WA. You kirim 20 WA. Pak, saya sudah kirim Pak 20. Hari ini saya sudah jalankan, Pak Suami bilang 20, saya sudah kirim 20. Salah ya, itu bukan 20. You harus cek kembali. Dari 20 itu, mungkin you ada say hello sama pagi, ini tuh, atau apa. Terus, dia baca, dan tidak balas. Atau bahkan tidak dibaca, cuma conteng 1. Atau belum dibaca, cuma conteng 2 hitam, bukan biru. Nah, kategori yang dimaksud saya itu adalah conteng biru dan dia membalas. Oh ya? Oke, terima kasih. Oke. Bukan prospek loh, bukan suspek loh. Cuman jawab gitu bukan suspek loh. Balas stiker. Ya, lu kirim stiker, selamat pagi, ini. Ya, dia balas balik. Ini boleh hitung, sudah jalankan 2. Ya, MAN. Balas menanyakan sesuatu. You kirim, dia tanya. Oh ya,
Itu saya boleh tanya nggak itu sekarang expander itu ya kan berapa ini? Nah, itu bahkan you masuk dan sudah mulai masuk Anda kategori ke suspek gitu. Anda langsung masuk. Itulah suspek. Ya kan? Balas dengan emoji you kirim ya kan. Wah, ini dia balas kirim kan pakai jempol gitu. Oke, itu hitung satu. Balas terima kasih ya selamat pagi ya terima kasih gitu. Customer database gitu. Dan jawab terima kasih. Balas apa sajalah. Ya, yang penting dia ada balas. Apa yang dia balas, ya kan? Itu dihitung sebagai, you boleh hitung satu. Artinya kalau balasannya tidak mengarah untuk beli mobil, ya nggak apa-apa. Memang sudah disiapkan untuk tidak beli mobil dari 20 itu 18 yang tidak ada niat beli mobil. 10 itu yang seperti niat, walaupun akhirnya tidak beli juga. Nah, itu kategorinya. Jadi, hati-hati mendefinisikan, saya sudah 20 Pak hari ini. Hati-hati, kalau Anda WA blasting, ini kategorinya. Kalau Anda visit, tadi udah ada kategorinya ya. Saya nggak ulang lagi. Ya, nanti jadi bacotnya nggak habis-habis. Next. Nah, ternyata sudah selesai juga. Ya, minta maaf ya, selalu lebih 30 menit. Sepertinya next kita mesti alokasikan ya 45 sampai 1 jam lah ya, asal tidak membosankan. Oke, saya pikir dari saya sudah cukup. Ini biasa ada sesi tanya jawab kalau mau dipakai. Ya, silakan ya, kalau mau dimanfaatkan. Ya, ada mau tanya? Harusnya sih hari ini bukan Jumat, jadi ada waktu lah ya untuk 10-15 menit untuk tanya jawab gitu. Atau mau minta kuis lagi? Tidak ada? Tidak ada yang mau tanya, tidak ada yang mau minta kuis. Kalau tidak ada, kita akan tutup saja kalau begitu. Kuis, Pak. Kuis? Kuis hari ini kita intermezzo aja ya, tapi tetap ada duitnya lah. 200 juta. 200 juta. 200 ribu ya. Ya, yang banyak-banyak nih. Ya, 200 ribu. Tadi ada yang minta kuisnya siapa? Boleh, Pak. Nah, itu siapa? Munculin mukanya. Sales ya. Kalau bisa yang ada dari luar Pulau Jawa nggak kalau bisa? Biar kuisnya ini jangan-jangan udah pernah didengar gitu jawabnya. Ada yang dari luar Jawa nggak hari ini? Bu Yani? Nggak ada ya? Banyak ada Pak, banyak dari Jambi, Padang ada Pak. Ya, kalau bisa kita kasih yang dari luar Jawa dulu ya. Balikpapan juga ada Pak. Ada mau dari luar Jawa ada? Siapa mau maju depan? Riau, silakan. Ini di Air Molek ya. Siapa namanya? Sebutkan nama. Dari Riki, Pak. Oh, dari Mas Riki ya. Oke ya, Ya, siap Pak. ya. Siap ya. Kalau jawabnya benar, 200 ribu. Ya, 200 ribu. Nah, pertama you siapkan kalkulator. Handphone ada dong. Handphone ada, Pak? Ada. Coba buka kalkulator dulu. Kalkulator, oke. Ini nanti di ujungnya saya akan kasih tahu. Saya kasih tahu apa yang saya pernah bicarakan di sesi depan. Sudah buka kalkulator? Sudah, Pak. Oke, pertanyaannya saya ini adalah pertanyaan matematika. Di mana Anda harus jawab persis ya. Sampai kalau memang ada 0, sekian, Anda harus jawab persis. Oke? Sekian, oke. Ya, boleh pakai kalkulatornya. Kalau bisa pakai kalkulatornya, ya lebih baik. Oke, pertanyaannya sederhana. 3 mangkok bakso harganya 10.000. Oke, berapa harga 1 mangkok? Boleh pakai kalkulator. Mangkok bakso harganya 10.000. Ya, silakan. Ini kayaknya duit gampang ini. 3 dibagi. Kalau yang di Jawa udah senyum-senyum. Ah, ini mah. Iya. Gua mah dapat aja. Berapa? 3,4, Pak. 3 harganya, Bang. Persisnya berapa di kalkulator? 3.400, Pak. Persisnya di kalkulator 3.400 ya? 3,3. Oh ya, 3,333 ya. Ya. Oke. 3,33. Oke. Itu jawabannya benar tapi belum ada hadiahnya ya. Aduh. Pertanyaan yang kedua. Oke, Pak.
Nah, kalau harga 2 mangkok berapa? Boleh pakai kalkulator? 5. 2 mangkok. 2 mangkok. 10. Harga 1 mangkoknya 10.000. Iya, ya. Kalau 2 mangkok, Bukan. oh gimana? Harga 3 mangkok 10.000. Oh, 1 mangkok kan 3.333. iya. Kalau 2 mangkok, Iya 5.000, Pak. salah. Ada yang lain? Ganti orang. Dari wilayah lain. Dari wilayah lain coba. Siapa? Jemput Pak, dijemput Pak. Enggak. Jawa nggak mungkin. Jawa udah tahu jawabannya. Saya udah sering kasih tes. Yang lain. Midi boleh lah, Midi. Midi boleh, Midi. Midi belum pernah dengar. Midi boleh. Ya silakan. Maaf ya tadi belum pas ya. 2 mangkok itu bukan. Ya, yang lain? Yang mana yang lain? 6666 Pak, Aceh Pak. Aceh, oke. 2 mangkok berapa? 6.666. Betul, betul. Itu yang benar ya, itu yang benar. Sekarang pertanyaan terakhir. Namanya siapa? Bayu Pak. Pakai kalkulator enggak? Oke Pak. Pakai. Harga 1,5 mangkok berapa? 1,5 mangkok. Ya, Persis ya. Jawabannya harus. Pak. Berapa? 1666,5 Pak. 1666,5 masih belum benar. Itu 1 mangkok. 1 mangkok. 1 itu enggak benar. Ya. Pak, Puri. Enggak bisa. Jangan jawab, Puri sudah tahu saya punya pertanyaan. Jawabannya udah tahu. Ya, luar Jawa. Jangan jawab ya, luar Jawa. Maaf ya, tadi dari Aceh juga belum benar. Boleh pakai kalkulator. Yang sudah jawab juga jangan jawab. Ada lain? Midi boleh Midi. Siapa? Banyuwangi tidak bisa. Ayo. Tadi ini nggak cuma nggak apa-apa, kita santai aja. Ada yang mau jawab lagi? Ayo. Saya kasih kesempatan satu lagi. Mau Jambi, mau dari Midi masa nggak mau Pak? 200.000 lumayan loh. Ayo. 4999,5 Pak. Siapa dari mana? Aceh Pak. Aceh. 4999,5. 5. Mohon maaf, masih belum benar. Belum benar. Coba silakan. Halo Pak. Anda dari mana? Halo Pak. Dari Pekanbaru Riau Pak. Pekanbaru Riau. Nama? Nama Alimin Pak. Oke, berapa? 38889 Pak. 3889 belum benar, minta maaf. Belum bisa saya kasih uangnya. Jadi siapa? Tadi ya terakhir. Saya semua mau kasih. Mas Jenang, ya silakan. 4,9999. Belum pas banget. Harus pas ya, benar ya. Indramayu Pak. Indramayu. Silakan Indramayu. 66. Maju. Berapa? Banyuwangi. Banyuwangi boleh. Halo Pak. Silakan Indramayu. Banyuwangi Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Halo Pak. Ya, siapa namanya Indramayu? Indramayu Pak. Ya, silakan Indramayu. Jawabannya 5.000 Pak. Nah, itu benar. Ya, namanya siapa? Lodra Pak, Lodra. Lodra ya, nanti minta kirim nomor rekeningnya ke saya langsung atau ke itu jangan Abdullah yang kasih tahu itu. Aduh, jangan itu kepala cabang ajarin. Makasih Pak. Ya udah nggak apa. Jadi jawaban yang benar itu 5.000 ya. Bukan 49,999 berapa itu masih belum tepat. Nah, ini saya mau kasih tahu. Ini adalah ilmu salesmanship yang saya pernah ajarin. Bahwa kalau you mau
arahkan jawabannya supaya you salah jawab. Ya, saya kalau mau arahkan you salah jawab itu, saya sengaja minta you keluarkan kalkulator. Kalau you hitung pakai kalkulator, angkanya akan seperti itu, yaitu 10.000 bagi 3, ya keluar 1,3 sekian si 3. Kalau terus 2 mangkok, you akan kali 2, jatuhnya 4,9 sekian. Tapi sebenarnya saya lagi mengarahkan supaya you jawabnya nggak benar. Ya, artinya kalau you mau customer menjawab ke ini, you bisa sedikit menggunakan bukan trik ya, arah yang kemarin saya bilang, yang kalau mau supaya pilih warna abu, you harus berbicara supaya dia mau pilih abu. Padahal kalau saya nggak suruh kalkulator keluarkan, mungkin you akan jawabnya lebih cepat dan bisa benar. Karena apa? 3 mangkok 10.000. Ya, 1,5 kan setengah dari 10.000. Nggak usah pakai kalkulator, 5.000 jawabnya. Benar nggak? 3 mangkok kan 10.000. Ya, kalau 1,5 mangkok kan setengah dari 3. Berarti kan 5.000. Nah, karena you keluar kalkulator, you hitungnya pakai itu, nggak akan muncul, nggak akan ada angka yang 5.000 itu. Nah, itu. Nah, ini adalah bagaimana ya, supaya kita bisa berbicara untuk bukan mau menipu ya, jangan salah. Saya minta kalkulator kan boleh. Ya, you hitung kalau boleh. Bukan kita menipu konsumen, tidak boleh. Ya, tapi sedikit you kalau menginginkan ada arah yang ada di stop warnanya, tentu you berbicara posisi, kalau mau cepat dapat, mau ini yang baik atau gimana, tidak cepat kotor. Hal-hal seperti itu akhirnya mungkin konsumen setuju dan memilih warna abu. Oke, saya pikir cukup hari ini. Ini Midi yang dapat tadi siapa? Silakan nanti kirim nomor rekening ke saya. Oke. Saya tidak panjang lagi. Yang belum dapat, tidak usah kecil hati. Besok lusa coba kita bikin lagi yang untuk intermezzo punya. Sampai ketemu, selamat siang. Ya, sehat selalu. Yang rajin ya. Yang Terima kasih. Rajin dan konsisten. Rajin dan konsisten ya. Minggu depan ada sesi dari holding. Ya, ada holding ya minggu depan. Dari holding yang mengenai digital marketing. Ada yang mau share ya dari Bukit Tinggi. Jadi kita akan dengar dari teman-teman Anda yang mengenai digital marketing. Kalau Anda punya materi yang bagus, silakan kirim. Ya, silakan dikirim. Mungkin bagi yang berhasil dipilih untuk menyampaikan itu perlu dikasih reward juga ya mungkin ya. Misalnya Anda kirim materinya bagus, ya udah nanti minggu depan kamu muncul di situ. Ya, saya pikir tidak ada salahnya kita kasih reward juga. Oke, sampai ketemu. Ya, terima kasih. Saya selalu. Ya, terima kasih Pak. Sukses dan yang rajin. Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suwardi.